Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Mari berkarya bagi Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya buat kita. Tuhan Yesus selalu peduli bagi kita dan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Senin tanggal 12 September 2022, yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Molo di Bibel tahi di dogma songonon. Ai di palua jala di jodoh hita marhite-hite panjowon nabadiai. Dada marguru tu ulauta tung sian tahina do. Dohot sian asini rohana nabi nasabasahon tuhita di bagasan Kristus Yesus nasian mulani mulana. Ido sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika hendak merekrut calon pelayan di gereja, kita kerap mendengar orang mengatakan, saya hanya seorang tamatan SD atau sekolah dasar. Saya masih hidup dalam kedagingan. Saya masih muda dan belum berpengalaman dan sebagainya. Bahkan justru menyarankan agar orang lain saja yang menggantikannya. Perkataan itu mereka sampaikan karena merasa tidak layak, tidak percaya diri, bahkan mungkin takut. Ketidaklayakan dan ketidakpercayaan diri itu bisa menghampiri atau dialami siapa saja. Tidak terkecuali Timotius, anak rohani Paulus yang sangat dikasihinya. Paulus memilih Timotius sebagai rekan sekerjanya untuk memberitakan Injil Allah. Namun, dalam kemudaannya Timotius merasa tidak layak, bahkan merasa takut dan malu untuk ikut dalam pemberitaan Injil. Tentu pada waktu itu tidak mudah menjadi seorang pemberita Injil. Akan ada penangkapan, penganiayaan, dan penderitaan. Untuk itulah Rasul Paulus dalam suratnya ini memberikan penguatan kepada Timotius bahwa ia telah dipanggil oleh Kristus untuk menjadi rekan sekerjanya. Panggilan ini bukanlah berasal dari manusia, tetapi dari Allah dengan panggilan kudus dan berdasarkan kasih karunia-Nya. Saudaraku, ketika Tuhan memanggil kita menjadi umat-Nya yang kudus, Tuhan juga telah memperlengkapi kita dengan senjata rohani
agar kita dapat menjadi umat yang siap menghadapi berbagai ujian kehidupan ini. Orang-orang yang dipanggil Allah untuk bekerja di ladangnya bukan berdasarkan atas apa yang ada pada diri manusia itu, tetapi berdasarkan kasih karunia-Nya sejak sebelum permulaan zaman. Berarti bahwa Allah memiliki otoritas untuk memilih siapapun menjadi alatnya. Orang Kristen tidak kebal dari penderitaan, termasuk juga rohaniawan. Kekristenan tidak menjamin umat Allah akan kebal dan bebas dari penderitaan. Sebaliknya, kekristenan mengajarkan kekuatan yang kita miliki sebagai anak-anak Allah untuk menanggung penderitaan yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita. Mengawali suratnya yang kedua kepada Timotius, pertama-tama Paulus menyampaikan salam kasihnya kepada Timotius, anak rohani yang dikasihinya. Paulus menyebutkan kehendak Allah yang telah menjadikannya sebagai pemberita Injil, janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kesadaran akan kehendak Allah ini memampukan Paulus untuk mengucap syukur kepadanya karena keberadaan Timotius dalam pelayanannya. Paulus tahu pelayanan Timotius di Efesus tidak mudah. Dengan usia Timotius yang tergolong muda dan peliknya persoalan yang diakibatkan oleh para pengajar sesat yang menyusup di tengah jemaat Efesus, tentu tidak mudah menghadapi semua itu. Paulus tahu betapa berat kesedihan yang dialami oleh Timotius dalam pelayanannya. Karena itu, Paulus menguatkan Timotius. Dasar penguatan pertama yang Paulus berikan adalah karena kasih karunia yang telah dimiliki oleh Timotius dan Allah. Paulus mengingatkan bahwa hanya karena karunia Allah saja, maka Timotius beroleh keselamatan dan panggilan pelayanan. Dasar penguatan kedua yang Paulus berikan kepada Timotius yaitu bahwa Allah yang telah menyelamatkannya juga memberikan kekuatan kepadanya. Berdasarkan pada anugerah dan kekuatan dari Allah yang telah ia terima, Paulus menasihati Timotius agar tidak malu bersaksi dan tidak takut untuk menderita bagi Kristus. Bila Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan ataupun kesulitan dalam pelayanan, ingatlah bahwa ada anugerah dan kekuatan dari Allah yang diberikan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Apapun situasi hidup kita, jangan malu bersaksi demi Kristus dan jangan takut untuk menderita baginya. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih seorang pemimpin geng remaja dan para pengikutnya kerap membobol rumah dan mobil dan merampok toko kelontong serta berkelahi dengan geng-geng lainnya. Akhirnya Kasih ditangkap dan dihukum di dalam penjara. Ia didaulat menjadi orang yang membagi-bagikan pisau buatan para narapidana bila terjadi keributan di penjara. Suatu ketika, Kasih dikurung di dalam sel isolasi. Ketika sedang melamun sendirian di sana, Kasih mengalami semacam pemutaran film dalam pikirannya yang menayangkan kembali berbagai peristiwa penting dalam hidupnya dan menampilkan Yesus yang digiring dan kemudian disalibkan, lalu berkata kepadanya,
ini kulakukan untukmu. Kasih pun tersungkur dan menangis sejadi-jadinya, semberani mengakui semua dosanya. Kemudian ia menceritakan pengalamannya kepada seorang pembina rohani di penjara yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Yesus dan memberinya Alkitab. Itulah awal perjalanan imanku, kata Kasih. Akhirnya ia dilepaskan dari sel isolasi dan kembali ke penjara umum. Meskipun diperlakukan dengan buruk karena imannya, Kasih merasa damai karena ia sudah menemukan panggilan baru, memberitakan tentang Yesus kepada sesama narapidana. Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus berbicara tentang kuasa Kristus yang mengubah hidup. Allah memanggil kita dari kehidupan dalam dosa kepada hidup yang mengikut dan melayani Yesus Kristus. 2 Timotius 1 ayat 9. Ketika kita menerimanya dengan iman, kita rindu menjadi saksi hidup tentang kasih Kristus. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya, sekalipun kita mungkin menderita dalam upaya untuk membagikan kabar baik seperti Kasih. Marilah kita menghidupi panggilan baru kita. Demikianlah setiap orang pilihan. Kita percaya bahwa rencana Allah akan terlaksana. Dia yang berkuasa menyelamatkan kita. Dia juga yang berkuasa memelihara iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau sudah memberikan panggilan baru bagiku melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mengucap syukur karena Engkau memberikan Roh-Mu untuk hidup di dalamku, untuk membimbingku, dan memberikan kekuatan untuk melayani-Mu. Berkatilah kami selalu Tuhan, dalam hidup kami ini, senantiasa untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Horas.